jadwal hari ini yang briefing adalah saya sama Pak Samsul untuk ini gimana? KMPK kemarin, jadi gimana? Dari Ibu ada arahan apa? Kemarin Pak, cara pembelajaran untuk masuk ke website si super Pak. Tapi kemarin sudah ada yang ngisi Pak. Kemarin kan ada yang pengacaranya sama saksi, kemarin sudah saya arahkan Pak. Arahan juga. Iya sudah Pak. Sudah masuk mana? Sama itu aja. Kalau sekarang ada yang sidang atau ada pengunjung, langsung ini aja kasih kartu sama KTP suruh tinggal. Jadi nanti pas dia mengembalikan kartu pengunjungnya, suruh ngisi dulu baru kartu lewat lagi. Nanti KTP tahan nih Pak. nah nanti apa? Kan kita kan biasanya pengunjung gitu kan. Nah, tahan aja dulu. Kalau mereka mau isi, Pak isi dulu ya, nanti habis itu suruh saya kembalikan gitu. Ya saya kemarin sebelum sidang Pak, saya suruh ngisi dulu Pak. Terus sidang. Iya. SPAK-nya Pak, SPAK Iya. sama SKM-nya. Kalau udah ngisi balik aja, tapi kalau belum ngisi tahan aja dulu. Biar nggak lewat lagi. Gimana, tetap sehat? Sehat. Ya harus tetap sehat ya. Kita mulai dari Pak Dian dulu ya. Jadi Pak Dian, siapapun yang masuk ke kantor ini harus digunakan protokol kesehatan. Saya lihat tadi masuk nggak disuruh ini. Kadang-kadang kita lalai sama orang kantor sendiri. Maksudnya gini, di tempat lain orang sudah bermasalah tentang protokol kesehatan segala macam. Jadi kita jangan lalai juga gitu. Jadi di dalam setiap ini garda terdepan adalah di satpam. Di satpam itu setiap orang yang masuk di sini walaupun itu ribet, suruh protokol kesehatannya dijalankan. Nggak enak Pak, ini. Tapi kita di sini berusaha untuk membuat kita yang berada di dalam ini sehat. Jadi sebelum dia masuk suruh pakai hand sanitizer dulu, habis itu baru tembak. Ini bukan hal yang sepele. Kita nggak tahu ya di kantor ini siapa yang bawa sakit nanti. Kelalaian kamu itu membawa permasalahan untuk semua akhirnya. Jadi dari kamu sendiri, tolong protokol kesehatannya harus dijalankan. Tiap ada orang, siapapun dia yang sudah akan memasuki pintu ini, gunakan protokol kesehatan. Yaitu itu yang utama. Siapapun dia, mau KPN, mau hakim, mau pegawai, jalankan itu. Jangan lalai. Karena kelalaian dari dirimu itu akan membuat permasalahan di kantor seandainya ada yang kena. Itu ya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang bawa. Tapi dengan adanya kita nggak tahu di jalan seperti apa. Ternyata di sana di jalan ada nempel gitu kan. Nah, bukan alangkah lebih baik. Harusnya setiap sebelum masuk disuruh memakai dulu cuci tangan atau sanitizer dulu baru masuk. Dicek suhu tubuh. Nah, itu di kamu pertama, ya. Itu saya lihat tadi masih kurang. Jadi kita tingkatkan lagi. Nah, untuk yang lainnya, untuk bagi petugas PTSP, apakah selama ini di dalam menjalankan tugas kalian ada permasalahan apa enggak? Ada Pak. Ya, silakan ungkapkan dulu. Bisa di-print aja Pak. Print bermasalah. Bermasalah. Kadang kalau di-print nggak ada gambarnya, kabur sama yang warnanya juga. Oke, berarti perlu diperbaikin. Tapi ingat, jadi kalian kalau melihat printer seperti itu, kalian juga jangan lalai. Lihat setiap istilahnya beberapa minggu sekali, cek printer kalian. Jangan sampai itu habis tinta. Karena kalau sudah habis pasti bermasalah kemudiannya. Jadi istilahnya kalian yang mengontrol, jangan lalai. Baru ini sudah mau habis, baru mau ngisi. Baiknya kalian ini, kalau sudah turun dari separuh, ya isi. Jadi jangan sampai nanti istilahnya sudah bermasalah baru ketahuan. Nah, itu memang kelalaian kita semua. Jadi kalian sampai cek, saling ingatkan bagi petugas PTSP. Nah, mungkin kalau sudah bermasalah nanti bisa kita perbaikan dulu ya Mas Papa ya. Kira-kira di mana di cleaning segala macam kan? Oke. Lesa, ada permasalahan? Belum ada. Oke, di dalam tugas kalian PTSP, koridor yang pertama kalian ingatkan adalah senyum, sapa, dan salam. Jadi buat orang itu seenak mungkin orang yang ada di sini, yang mau kalian layani. Jangan sampai istilahnya kalian membuat orang merasa tidak enak berada di kantor ini. Walaupun AC kita bermasalah, tapi setidaknya dengan kata-kata, dengan senyuman kita itu membuat mereka enak. Misalkan ini, Pak, ada yang bisa saya bantu. Jadi istilahnya kan orang yang baru datang ke PTSP itu tidak semua orang yang mengetahui tentang pengadilan. Jadi kadang-kadang orang yang masuk ke PTSP itu adalah orang baru, orang kampung yang tidak mengetahui bagaimana di pengadilan itu mau nanya apapun pertama kali dia bingung.
mau nanya aja bingung. Nah, makanya tugas kita apabila ada orang itu, kalau bisa kita yang negur dia pertama kali. Pak, ada yang bisa saya bantu, misalkan bapak ingin ini apa, boleh bapak istilahnya ungkapkan apa yang bapak inginkan di sini biar kami bantu. Nah di situ kadang-kadang orang baru bisa dia ini. Orang-orang yang tipe introvert, orang yang tidak kita sapa pertama kali, dia akan bingung menanyakan apa. Makanya tugas kita adalah setiap pengunjung di sini gunakan protokol senyum, sapa, dan salam. Kalau bisa dia kita yang ini dulu. Pokoknya bahasanya enak Pak. Dengan bahasa yang enak itu walaupun dia menunggu dia akan merasa nyaman. Kalau Bapak ada permasalahan bisa Pak ini ungkapkan ke kami, kira-kira apa yang Bapak ingin kami bantu ini gitu. Mohon ditunggu Pak ya sebentar lagi. Jangan kita cuek sepanjang jalan yang asik dengan pekerjaan kita. Salah satu tugas kita memang tugas kita adalah pelayanan, melayani. Melayani kan artinya tahu kan? Kita melayani orang, bukan kita asik dengan diri kita sendiri gitu. Walaupun kita banyak pekerjaan, tapi setidaknya beberapa menit sekali kalau orang duduk di, kalau misalkan dia masih nunggu siapa dulu Pak ya, ini kami lagi ini gitu. Pokoknya buat dia enak lah gitu. Nah itu. Kemudian juga untuk mengantisipasi IKM dan IPK, istilahnya kalau misalkan ada mereka di situ kan ngisi buku tamu kan ada nomor HP segala macam. Kalau bisa buku tamunya kan sudah tahu nih model IKM dan IPK yang baru, apa-apa yang diisi di situ, nomor HP segala macam di situ. Kalau bisa buku tamu kalian itu dibuat catatan. Oh misalkan gini, yang sudah terakomodir di situ, oh kira-kira apa yang belum terakomodir di buku tamu, yang ini gitu. Jadi nanti jangan lupa setelah mereka ini baru isi IPK. Kalian bisa menanyakan kepada mereka, Pak, mohon izin ini bapak ini sini. Kalau misalkan bapak nggak bisa kami pandu, gitu kan? Bahasanya enak. Kalau dia misalkan kita nggak semua orang yang ada di sini adalah orang yang memiliki banyak waktu. Maksudnya gini, dia kesini kadang-kadang orang bisa buru-buru waktu. Gara-gara kita dia tambah waktu lagi, gitu. Padahal dia ada keperluan mendadak yang ingin dia urusi. Nah, yang lainnya yang di bagian kepanitraan, ingat, sampai di sini tuh kalian harus tahu prosedurnya. Bahwa kita di sini hanya sebatas menyampaikan prosedur, bukan untuk mengadvise. Maksudnya ini, buat gugatan segala macam itu nggak boleh. Itu bukan wewenang di kita. Kita hanya sampai menyampaikan prosedur. Begini loh cara mengajukan gugatan perceraian, syaratnya ini loh. Sampai di situ, jangan lebih. Kalau misalkan dia ingin mengatakan, bagaimana Pak, saya ini belum pernah buat gugatan, ada nggak yang kira-kira bisa bantu? Jangan kalian bilang oknum di sini mau untuk mengisikan. Tapi bilang, Bu, kalau untuk masalah ini Bapak dan Ibu silakan bisa berkonsultasi ke layanan pos bantuan hukum. Nah, layanan pos bakum itu nanti nomornya ada Ibu, silakan dihubungi Pak Ismail. Kami ada jadwal dari hari ini sampai hari ini di sini. Tapi misalkan kalau orang yang nggak ada, Ibu bisa hubungi langsung karena memang tugas mereka ya seperti itu. Jadi jangan disampaikan, oh nanti Bu, nanti kami carikan ini, atau nanti Ibu bisa hubungi Bapak ini. Jangan, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi seperti itu supaya nanti kita di sini bekerja sesuai rule yang ada, rule dan peraturan yang ada.